sebentar ya, pintanya dengan tangan merapikan anak rambut yang menutupi wajah Humairahnya. Emang bisa sebentar? Goda Melisa dengan senyum kecilnya. Semoga bisa, cepat dulu ya. Pria yang sudah rapi dengan setelan jasnya itu pun langsung menyibakkan selimut istrinya. Melisa yang malu hanya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, berpasrah diri saat sesuatu sudah mulai masuk ke dalam inti tubuhnya. Tok tok tok. Melisa yang mendengar ketukan pintu langsung terperanjat kaget. Dilihatnya Reza yang sedang merapikan pakaiannya lagi. Gak jadi? Tanyanya polos. Reza yang sudah turun dari ranjang hanya mendelik kesal. Lanjut nanti, aku berangkat ya, ucapnya sambil mencium sekilas kening istrinya yang menahan tawa. Belalaimu terlalu jinak mas, sampai tidak tahu waktu. Bahkan seringnya orang lain menunggumu yang sedang menyentuhku. Melisa memakai bathrobe yang menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya karena rasa lapar mulai ia rasakan. Baru saja ia keluar dari kamar mandi, pintu kamarnya sudah kembali diketuk. Dengan segera ia langsung membuka pintu. Ada apa? Tanyanya kepada seorang wanita berpakaian hitam putih yang berdiri di depannya. Saya mengantarkan ini nyonya dari tuan besar, ucapnya sambil menyerahkan satu paper bag. Oh iya, terima kasih. Melisa kembali menutup pintu setelah wanita tadi pergi. Dia yang penasaran dengan isinya pun langsung membuka paper bag tersebut. Wow, baju ternyata. Melisa langsung memakainya. Dress dengan warna putih tanpa lengan membuat tubuh tinggi langsingnya terlihat begitu seksi. Meski 3 anak sudah berhasil ia lahirkan, itulah sebabnya Reza tidak mampu berpaling darinya. Sayang, panggil Reza saat membuka pintu. Dia membuka jas lalu melemparnya ke sembarang arah. Iya mas, balas Melisa yang baru saja keluar dari kamar. Wow, cantik banget sih. Pria itu langsung berhambur memeluk sang istri. Senyum tidak lepas dari wajah tampannya yang sedang melepas rasa rindu karena berpisah selama 1 jam di sela honeymoonnya. Udah pulang? Tanya Melisa setelah mengurai pelukannya. Kan aku bilang tadi cuma sebentar. Jawabnya masih dengan tangan yang melingkar di pinggang ramping istrinya. Kita jalan-jalan yuk, nanti malam baru pulang, ajaknya kemudian, dan Melisa tentu bahagia mendengar itu. Reza yang sudah berganti pakaian langsung menggandeng tangan mungil Melisa menyusuri resort mewahnya. Obrolan kecil mengiringi langkahnya sampai di sebuah pantai yang begitu indah. Airnya yang biru membuat siapapun akan langsung jatuh cinta dibuatnya. Ayo Ra. Dengan sedikit memaksa, ia menarik tangan Melisa untuk lebih dekat dengan air laut. Melisa yang masih ragu hanya menggelengkan kepalanya. Aku takut basah, ucapnya sedikit berteriak. Biasanya juga banjir, godanya sambil tertawa. Mas Raja jangan deket-deket, itu ombaknya datang, serunya yang semakin mundur menjauh. Mandi yuk. Melisa yang mendengar ajakan suaminya langsung menggeleng cepat dan berlari. Reza yang melihat itu langsung menyusulnya dari belakang. Namun langkahnya terhenti tepat di belakang punggung istrinya. Hatinya berbisik saat melihat Melisa berdiri menghadap lautan. Rambutnya yang panjang tergerai membuat angin seakan senang menggodanya. Bidadari terindah yang dikirim Tuhan, wanita sederhana namun memiliki hati yang luar biasa, sempurna, yang mampu menjadikan aku pria paling bahagia di dunia. Tanpamu, aku bisa apa, Ra? Pagi, mah, sapa Bumi lembut sambil menarik kursi meja makan. Pagi, sayang, sahut Melisa yang sudah menyodorkan pipinya pada si tengah. Cup. 2 kecupan mendarat sempurna di kedua pipi mamanya. Hal wajib yang selalu Bumi lakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada wanita yang sudah melahirkannya itu. Kakak mana? Masih tidur, mah? Jawab Bumi setelah menyeruput susu coklat hangatnya. Mama bangunin kakak dulu ya sayang, ucap Melisa yang hanya dibalas anggukan oleh Bumi. Mau kemana mah? Tanya Cahaya yang berpapasan dengan Melisa di tengah tangga. Bangunin kakak dulu sayang, sahutnya saat mendapat ciuman dari si bungsu. Ceklek, kakak, ganteng sayangnya mama, ujar Melisa sambil berjalan mendekat ke ranjang anak sulungnya. Ayo bangun nak, udah siang. Melisa menyibakkan selimut berwarna kuning bergambar pisang yang menutupi tubuh air. Ngantuk mah,
Rengeknya yang justru mengeratkan pelukannya pada guling pisang kesayangannya. Kan mau sekolah? Adek kamu udah dibawa tuh nunggu buat sarapan. Bekal aja mah, nanti kakak makan di mobil, pintanya pada Melisa. Enggak, kita sarapan sama-sama. Air membuka matanya dengan sangat terpaksa. Ngantuk mah. Melisa langsung menatap anak sulungnya itu dengan sorot mata tidak ingin dibantah. Jika sudah begini, Air mau tidak mau harus bangun dan mandi untuk bersiap-siap ke sekolah. Cium dulu, rayunya sambil menunjuk pipi kanannya. Anak sama papanya sama aja, bangun tidur selalu aja pakai drama cium. Sungut Melisa namun tetap mencium anak kesayangannya itu yang membuat Air terkekeh sebelum turun dari ranjangnya. Kini ketika anaknya sudah duduk rapi siap menikmati sarapannya masing-masing, tak ada drama apapun pagi ini. Semua diam tanpa ada yang banyak bicara. Bekalnya sudah mama siapkan, ucapnya saat menu sarapan sudah tandas tak tersisa. Papa kapan pulang mah? Tanya Cahaya sedih. Hari ini paling lambat esok pagi, jawab Melisa. Ya, ini hari kedua sarapan tanpa Reza bersama mereka. Perusahaannya yang semakin berkembang membuat pria 3 anak itu semakin sibuk. Dalam sebulan ada saja waktu yang mengharuskannya pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Kangen papa, liris si bungsu lagi. Iya, mama juga kangen. Kalian berdoa supaya papa cepat menyelesaikan pekerjaannya. Ketika anak yang kini sudah beranjak remaja itu pun mengangguk paham dan langsung bangkit dari duduknya untuk bersiap berangkat ke sekolah. Mereka kini menjadi siswa kelas 9 di salah satu sekolah menengah pertama internasional. Berangkat ya mah, pamit Bumi lebih dulu yang disusul Cahaya, kemudian Air yang masih menguap menahan kantuk. Makanya jangan main game saja, ujar Melisa setelah mencium kedua pipi anak sulungnya itu. Gamenya gak mau menang mah, ujar Air sambil terkekeh. Alasan. Air tetaplah Air, sebesar apapun ia kini sifatnya tak begitu banyak berubah, selalu memberikan warna lain di keluarganya, menjadi anak dan cucu kesayangan yang tingkahnya selalu dirindukan. Meski terkadang menjengkelkan, tapi ia tetap tumbuh menjadi anak yang penurut, setidaknya tak membuat pusing kedua orang tuanya. Langit, I love you. Teriakan seorang gadis yang satu kelas dengan Langit sontak membuat Cahaya yang duduk tidak jauh dari gadis tersebut langsung terkejut. Begitupun dengan Langit yang berada di tengah lapangan dengan tangan masih memegang bola basket. Love you Langit, semangat ganteng. Langit sontak melirik ke arah Cahaya yang memang sedang menontonnya di sisi lapangan. Dia langsung melempar bolanya untuk mengejar Cahaya yang bersiap untuk lari. Dek, tunggu, panggil Langit yang berlari di belakang gadis cantik berambut panjang itu. Dek, dengar abang dulu, ucap Langit lagi dengan napas terengah-engah. Tangannya kini mencekal lengan Cahaya. Lepas, udah sana main lagi, biar diteriakin sama cewek-cewek, umpat Cahaya dengan begitu kesalnya. Cewek apa sih? Abang kan cuma main, gak ngapa-ngapain, Dek. Tapi abang seneng kan dibilang gitu sama cewek lain, ya? Sentak Cahaya yang sudah mulai terisak. Ya ampun, abang gak mikirin itu, mana pernah abang peduli sih? Langit terus saja merayu, mencoba memeluk tubuh imut itu namun selalu ditepis. Abang cuma sayang kamu deh, jelasnya agar Caca mengerti dan tidak lagi merajuk. Tapi sayang, gadis kesayangannya itu sudah terlanjur berderayan air mata dan bruk. Cahaya jatuh pingsan tidak sadarkan diri membuat Langit terkejut dan khawatir. Dek, bangun dek, abang mohon bangun, ucap Langit, pemuda tampan dengan segudang prestasi yang kini menginjak usia 18 tahun. Dengan sigap ia langsung menggendong tubuh Caca dan membawanya ke ruang kesehatan sekolah. Air dan Bumi yang diberitahu teman-temannya langsung datang menyusul. Ada apa sih bang? Tanya Air yang panik. Pingsan kak? Jawabnya lirih dengan tangan tidak lepas menggenggam tangan dingin Cahaya. Ada drama apa lagi dari cewek-cewek? Dengus Bumi yang jengkel. Wah, abang bikin adek cemburu lagi nih kayaknya, kata Air dengan tangan sudah melipat di dada. Siap-siap saja digantung sama papa. Langit menghela nafas lega saat dilihatnya Cahaya mulai membuka matanya. Tidak ada senyum di wajah cantiknya. Justru dia memalingkan pandangannya ke arah Air dan Bumi.
Dek, langit yang masih memegang lembut tangan Cahaya tidak kuasa menyembunyikan raut kekhawatirannya. Dipanggil tuh, kata air menunjuk ke arah langit dengan bibirnya. Aku mau sama kakak aja, gak mau sama abang, ucapnya masih dengan nada kesal. Udah tahu abang banyak yang suka, janganlah kamu itu masukin ke hati deh, dengus bumi sebal. Langit hanya pasrah, dia mengerti perasaan ketiga adiknya itu saat ini. Sulit memang mengertikan perasaannya dan perasaan Cahaya. Rasa sayangnya yang berlebihan justru membuatnya takut untuk mendapatkan. Dek, lihat ke abang dong, pintanya lirih. Hatinya sakit jika selalu melihat adik kecilnya itu merajuk karena ulah gadis-gadis lain yang mengejarnya. Abang keluar sana, adek mau di sini sendiri. Air dan bumi saling memandang. Karena jam pulang sekolah masih ada 3 jam lagi. Adek pulang aja, kakak telepon Mang Udin ya, ucap bumi. Gila kali kalau adek pulang itu sama aja kita nyeburin abang ke kandang singa, ujar air sambil menahan tangan adiknya yang mau merogoh ponsel dari saku celananya. Kan kasihan kalau sendiri di sini, kata bumi. Biar abang temenin, nanti abang yang izin. Air mengacungkan 2 jempolnya tanda setuju. Ia tidak bisa membayangkan jika Cahaya pulang ke rumah karena alasan pingsan, dan pingsannya itu karena langit. Sudah bisa dipastikan semarah apa papanya nanti. Ya udah, kita balik kelas ya, pamit bumi. Dia menghela nafasnya berat. Iya kak, sahut Cahaya pelan. Yes, padahal nanti ada ulangan fisika loh, keluh air menggoda adiknya. Cahayanya tersenyum kecil, dia tidak menepis tangannya yang masih diusap pelan oleh langit. Kak, seru langit saat 2 remaja itu yang hampir keluar dari ruangan kesehatan. Apa? Ucap keduanya bebarengan. Maaf, air dan bumi hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Cahaya masih memalingkan wajahnya. Mendengar langsung langit digoda di dekatnya itu adalah hal yang paling menyebalkan. Meski bukan yang pertama kali, paras tampan langit yang di atas rata-rata memang menjadi hal yang wajar jika dia digilai oleh siswi sekolahnya atau sekolah lain. Entah sudah berapa gadis yang harus mundur karena langit tidak pernah menanggapinya. Sikapnya yang ramah pada siapapun terkadang membuat gadis-gadis salah mengertikannya, dan akhirnya Cahayalah yang harus menahan rasa kesalnya. Abang sayang adek segalanya buat abang, lirih langit yang menundukkan wajahnya di atas punggung tangan Cahaya. Aku mau ke toilet, kakak duluan sana, kata bumi pada air. Air yang melenggang sendiri ke kelasnya langsung menghentikan lengannya saat dilihatnya Sinta, teman satu kelasnya ketika di kelas 8 dulu. Lo kenapa? Tanya air saat duduk di sisi Sinta yang sedang merenung di kelasnya. Gak apa-apa, jawab Sinta lirih. Boleh gue tebak? Kakak air yang langsung dibalas tatapan sinis oleh Sinta. Lo ditolak bumi lagi ya? Tanyanya langsung. Sinta gadis cantik manis itu menganggukkan kepalanya. Hahaha, udah 14 kali ya lo ditolak. Air tertawa gemas pada Sinta yang melongo dengan wajah merah menahan malu. Muka gue sama bumi sama, mendingan sama gue aja, yuk, goda air dengan menarik turunkan alisnya. Enggak, pacar lo banyak, sahut Sinta malas. Masih kurang 1 buat hari Kamis, Sin, ucap air. Gak mau, gue sukanya sama bumi, bukan sama lo. Kalau muka kalian sama, dengus Sinta kesal. Ciah, bumi itu gak bisa dipacaran, ajak air. Mau gak? Buat hari Kamis gue kosong nih, tawar air lagi yang dibalas gelengan kepala oleh Sinta. Gadis manis itu pun langsung pergi meninggalkan air. Bisa turun pamor gue hari Kamis ada di rumah, dengus air sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Mama, kakak malam Jumat sama siapa pacarannya? Cup. Satu kecepuan di pipi kanan Melisa dari suami tercintanya mampu
mengagetkan ia yang sedang berdiri di balkon kamar apartemennya. Suasana yang sepi saat anak-anak sudah berangkat ke sekolah membuat ibu dari 3 anak itu sering sekali kebingungan karena tidak ada lagi aktivitas lainnya. "Mas sudah pulang?" kata Melisa dalam pelukan Reza. Pria itu sudah memeluknya dari belakang. Iya, aku gak kuat nahan kangen. 52 jam itu lama banget, Ra," ucapnya yang sudah menenggelamkan kepalanya di jeruk leher wanita yang selalu menjadi candunya itu. "Kita harus biasa, Mas Reza sekarang makin sibuk, waktu sama aku jauh lebih berkurang," rajuk Melisa sambil tetap membiarkan Reza menyesap lehernya. "Tunggu anak-anak besar dan aku akan 24 jam di sisimu." Reza membalikkan tubuh istrinya. Ada 3 tanda merah yang berhasil ia buat dengan sentuhan lembutnya tadi. Pria yang kini semakin matang di usianya yang menginjak 44 tahun itu menangkup wajah cantik sang istri dengan kedua tangannya. "Akan kuberikan dunia untukmu. Berpijaklah kemanapun yang kamu mau, dan aku pastikan aku selalu ada bersamamu." Melisa langsung menghambur ke pelukan Reza, suami yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tidak terkira untuknya, menghujaninya dengan kata cinta setiap detik harinya. Kriuk, Melisa langsung mengurai pelukannya ketika ada bunyi yang sangat menggelitik di telinganya itu. "Mas Reza lapar?" tanyanya dengan menahan senyum. "Iya, aku jarang makan di sana. Aku gak bisa makan kalau bukan masakan kamu," keluhnya dengan wajah menyedihkan. "Ya udah, kita makan dulu." Melisa langsung menarik tangan suaminya menuju dapur, dilayaninya dengan cekatan seperti biasa. "Udah tahu lapar, bukannya makan malah ngegombal terus," goda Melisa saat Reza sudah menghabiskan setengah dari makanannya. "Gak bisa kalau lihat kamu maunya jujur terus," ucapnya sambil terus mengunyah. "Mas Reza mau ke kantor lagi gak?" tanya Melisa yang dibalas gelingan kepala oleh suaminya. "Ada apa? Mau minta jatah ya?" ujarnya dengan senyum mengembang. Aura jahilnya sudah terlihat dan bisa dibaca oleh Melisa. "Apaan sih? Aku mau belanja, Mas. Udah gak ada apa-apa di kulkas," jelasnya sambil mencabikkan bibirnya. Tak ada yang berubah meski hampir 17 tahun membina rumah tangga. Melisa masih menghandle semuanya sendiri, terutama urusan dapur layaknya ibu rumah tangga biasa. Meski ada 2 ART yang membantu, namun tugasnya hanya membersihkan apartemen karena masak dan menyiapkan makanan tetap ia sendiri yang melakukannya. "Sambil jemput anak-anak aja nanti, sekalian main sama makan malam di luar. Aku kangen mereka," ujar Reza setelah meneguk air putih. "Oke." Melisa lalu membereskan berkas makan suaminya, merapikannya kembali seperti semula. "Ra, aku tidur sebentar ya. Kalau papa telepon jawab aja, aku pulang lebih dulu karena semuanya sudah beres," pesannya kepada sang istri yang sibuk mengecek isi dapurnya. Iya mas," jawab Melisa setelah melirik sekilas ke arah jam dinding. "Masih ada waktu 4 jam sampai anak-anak pulang sekolah." Reza yang sudah mengganti pakaiannya dengan kaos dan celana pendek langsung meringsek ke tengah kasur ranjang berukuran besar yang selalu menjadi saksi betapa hebatnya dia menaklukkan istrinya saat berpiknik ria. "Akhirnya aku bisa tidur di sini lagi. Bersiaplah wahai kasur untuk nanti malam." Gubrak. Semua orang yang berada di kantin sekolah langsung menoleh ke arah suara yang membuat telinga mereka bising dengan keributan jatuhnya benda dan jerit teriakan air. Air lagi," seru salah satu teman si kembar. Penjaga kantin dan beberapa siswa yang tahu kebiasaan si tampan itu hanya menggelengkan kepalanya. Tak jarang dari mereka mengulum senyum atau malah menahan tawa. Tapi karena sudah seringnya hal yang serupa terjadi, maka tak ada lagi yang menertawakannya. Semua sungguh sangat memaklumi tingkah ceroboh air anak dari pemberi saham terbanyak di sekolahnya. "Kali ini siapa yang nakal?" goda Laras, entah gadis itu mantan keberapa air yang dulu hanya dipacarinya selama 73 jam 8 menit 2 detik. "No,
sedotan baper banget sama gue, cebiknya kepada sang mantan. Laras tertawa, baginya air adalah pria paling manis di antara seluruh siswa. Semua gadis yang sudah menjadi kekasih sesaatnya selalu mempunyai kenangan indah tidak terlupakan bersama air. Pacaran ala-ala remaja yang menggemaskan tanpa sentuhan fisik, namun mampu membuat hati melayang sampai ke ujung langit tertinggi. Kak, papa pasti akhir bulan marah-marah lagi kalau harus bayar perlengkapan kantin yang hancur sama kakak. Keluh Bumi yang setiap hari ada saja barang hancur karena ulah kembarannya itu. Cuma gelas saja sama piring, kakak air, sembari menyuapkan makanan ke mulutnya. Tapi kalau hampir setiap hari selama hampir 33 tahun ya bosen, kata Bumi. Matanya fokus kembali ke buku yang ia bawa. Kakak, cahaya datang bersama langit. Usai dari perpustakaan, gadis manja itu langsung meminum jus apel milik Bumi yang masih penuh belum tersentuh. Enak, ucapnya dengan senyum. Semanis apa yang diminum tadi? Kamu mau? Biar abang pesenin, tawar langit, penjaga hati dan raga cahaya. Enggak, abang di sini aja. Nanti banyak cewek-cewek pada tebar pesona sama abang. Jawabnya ketus dengan sorot mata tidak suka. Haha, abangnya kasih karung kepalanya, Dek. Kakak air yang selalu menggoda adiknya yang bucin akut terhadap langit. Is, abang punya aku, ya kan? Tanyanya pada langit. Pemuda tampan penuh perhatian itu hanya mengangguk, tangannya mengelus lembut pipi cahaya. Iya, abang cuma punya adik. Jawabnya langsung mendapat pelukan dari gadis kecilnya. 15 tahun jadi nyamuk dan itu rasanya luar biasa. Air dan Bumi tertawa. Bukan mereka tak tahu dengan apa yang terjadi di antara cahaya dan langit. Mereka hanya berpura-pura bodoh jika sedang bersama. Abang besok ke apartemen kan? Tanya Cahaya penuh harap. Enggak tahu, abang belum bisa pastiin. Takutnya kayak minggu lalu. Taunya enggak jadi, jawab langit yang langsung mengubah raut wajah Cahaya penuh kekecewaan. Kan adek udah bilang enggak usah. Abang enggak pernah mau denger, dengus si cantik dengan kesalnya. Abang butuh, Dek, ucapnya lirih. Dengan modal kecerdasannya, langit akhir-akhir ini membuka jasa les privat pada adik kelas atau teman-temannya yang ingin mendapat nilai terbaik karena sadar akan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi menuju ujian akhir sekolah. Abang mau kuliah di mana tinggal bilang sama papa kan? Ujar Cahaya yang dibalas gelengan oleh langit. Cukup abang bergantung pada kedua orang tuamu. Kali ini abang mau kuliah dengan hasil kerja keras abang dapetin beasiswa. Ketika kembar itu terdiam, mereka tahu keinginan langit sedari dulu mensejajarkan dirinya demi Cahaya.